Kenapa? Jadi ada pertanyaan kenapa harus menggunakan gambar love. Nah, itu pertanyaannya mungkin diperbaiki lagi ya. Nah, sekarang nih coba lihat. Kalau di sebelah sini A-nya kemana ini? A-nya ke luar ya. Kalau sebelah sana A-nya ke dalam sana. Kalau sudah di sini A ini maksudnya normal dari bidang ya. Kalau ini A-nya ke sana nih. Kalau ini A-nya ke sana, ke kiri. Kalau ini ke kanan A-nya. Nah, berarti yang di sini A dengan E-nya searah. Di sini A dengan E berlawanan arah. Di sini A dengan E membentuk 90 derajat. Di sini membentuk 90 derajat. Kalau di sini ada sudutnya. Sini ada sudutnya, ini ada sudutnya. Nah, jadi E untuk kesemuanya ya itu dia flux tadi. Dibagi areanya. Nah, nanti kita lihat hukum Gauss ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Gauss. We are going to be most interested in closed surface. Nah, ini Gauss ini membuat hukum adalah dengan melihat nanti luasan tertutup. Nah, closed surface ini dia, closed surface luasan tertutup. Nah, jadi Gauss menggunakan integral tertutup ini. Kalau ada integral, ada bulat kayak ini, berarti namanya integral tertutup. Gauss membuat itu artinya kita harus mencari semua elemen-elemen yang menutupi dari muatan nanti. Nanti kita bicara muatan ya. Oke. Jadi flux sama dengan, kalau tadi kan elemen ini nih, deflux, ada flux karena di setiap DA ini coba kita lihat tadi. Ini deflux pada DA ini. Nah, sekarang berarti fluxnya apa? Integral deflux. Nah, tadi flux itu kan deflux tadi kan EDA. Nah, berarti kalau flux integral EDA. Ini dia, integral EDA. Oke. Gauss law, the closed surface is called Gaussian surface. Nah, permukaan tertutup ini dinamakan oleh Pak Cik Gauss. Ini jangan panggil Gauss ya. Dia udah tua sangat, bahkan udah meninggal, nggak tahu kita. Umurnya udah sekian ratus tahun. Nah, jadi kita namakan dengan Pak Cik Gauss. Oke. Pak Cik Gauss bilang, the flux, ini dia hukumnya, the flux of electric field through a closed surface is proportional to the charge enclosed. Nah, apa artinya nih? Flux medan magnet yang flux medan listrik yang melalui luasan tertutup, closed surface ini luasan tertutup, adalah sebanding dengan muatan yang ditutupinya. Ditutupi oleh siapa? Ditutupi oleh permukaan ini, permukaan tertutup tadi. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita lihat dulu yang ini. Apa jawabannya nih? Which of the following figure correctly show a positive electric flux of a surface element? Yang mana gambar berikut memperlihatkan secara betul sebuah flux listrik positif dari sebuah elemen permukaan. Nah, yang mana nih? Yang fluxnya positif. Nah, kalau flux positif berarti Anda harus mikir apa? Harus mikir bahwa E dan A itu harus sama-sama arahnya tidak berbalik. Nah, kalau ini gimana ini? Kalau ini, kita mulai dari satu dulu. E-nya ke sana, normalnya ke sana. Ini membuat sudut. Berarti apa nih? Ini kayaknya dari gambar terbalik ini. Ini E ke sini, A ke sini nih. Kan nampak ini nih. Nah, tapi apa aja lah. Yang penting membentuk sudut nih. Kalau membentuk sudut kayak gini berarti positif dia, tapi walaupun kecil. Karena kan cosnya antara 0 sampai 90 nih. Anggap saja nih sudutnya 30, nah berarti masih positif. Oke, kalau yang kedua ini negatif ini karena sudutnya
melebihi 180. Melebihi 90. Di atas 90 kan negatif nih. Cos, anggap saja 120 ini. Cos 120 kan negatif. Ini positif. Ini tegak lurus ini. Bidang A ke sini, E-nya sejajar dengan area ini. Nah, ini 0 ini cos 90. Jadi yang positif adalah 1 dan 3. Oke. Salah jawabannya? Nggak tahu ya. Maksudnya jawaban Anda salah gimana tadi? Nah, jadi jawabannya E nih, 1 dan 3. Oke, sekarang gambar di bawah ini adalah memperlihatkan kubus ya, ini ada kubus. Luasnya A, sebelah sana A, bawah A, sebelah sana A, atas A, bawah juga A. Nah, gambar di bawah memperlihatkan sebuah kubus dengan luas A, immerse di dalam. Ini dia immerse ini maksudnya itu betul-betul berada di dalam sebuah medan E yang arahnya seperti gambar. Nah, arahnya berarti dari Z min ke Z plus nih, arah E-nya. Nah. Oke. Lanjutkan. Dalam bentuk E dan A, berapakah flux melalui yang melalui A? Muka bagian depan. Nah, yang bagian depan yang ini nih, yang katanya yang berada pada bidang XY. Bidang XY ini bagian depan. Nah, berapakah fluxnya? Pertanyaannya apa tadi? Berapakah in term of E dan A, what is the flux? Nah, berapakah fluxnya? Nah, dalam bentuk E dan A. Ini kan E-nya ke sana, A-nya ini. Nah, berapakah fluxnya? Nah, tadi kan ingat nih, ini flux. Flux sama dengan integral E dA. Kalau ini yang ditanya pada sini aja tadi. Berarti ini ada berapa fluxnya? Integral E dA. A-nya ini. Berarti EA ini. Berarti flux bagian ini EA. Kenapa EA? Karena cosnya 0 ini. A-nya searah dengan E. Sekarang yang B. Pada bagian belakang, the rear face, muka bagian belakang nih, belakang yang sana nih, yang sana. Berarti A yang ke sana arahnya ke min, Z min ke arah. Sedangkan E-nya ke arah Z plus. Berarti E dengan A itu berlawanan arah. Berarti cos berapa tuh? Cos 180. Berarti E kali A cos 180. Berarti min EA. Nah, min EA nih kalau yang bagian belakang. Kalau yang depan tadi plus EA. Kalau keseluruhannya berapa? Keseluruhannya total flux keseluruhan. Yang sini plus, yang sana min, yang sini gimana? Ini 0 karena E-nya ke sana, A-nya ke sana. Cosnya berapa? 90, berarti ini 0. Ini juga 0, E-nya ke sana, A-nya ke sana. Yang sebelah sana, E yang sana, E yang sana, A-nya ke sana, 90 juga 90. Jadi ini plus EA, sana min EA, yang ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi total 0. Jadi flux untuk luasan tertutup, untuk luasan tertutup adalah sama dengan 0. Itu ada pertanyaannya tadi saya dengar, saya lihat juga. Oke. Secara matematik ini kayaknya suara saya udah mulai hilang. Jadi kita istirahat sebentar, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.